kekudusan-Mu Bapa, pengorbanan-Mu Yesus, penghiburan-Mu Roh Kudus, membuatku terpesona. Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, jumpa lagi bersama saya, Pendeta Andi Silalahi, dalam renungan hari ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon hikmat dan pertolongan Roh Kudus sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Wahyu pasal 2 ayat yang ke-20. Wahyu 2 ayat 20, demikian firman Tuhan. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zinah dan makan persembahan-persembahan berhala. Wahyu 2 ayat 20. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dan tema kita adalah gereja yang menjaga kekudusan hidup. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tiatira, jemaat Tiatira dikenal karena perdagangan ketimbang perpolitikan. Prasasti-prasasti yang ditemukan para arkeolog, para ahli sejarah mengungkapkan bahwa Tiatira membanggakan sejumlah serikat kerajinan atau perusahaan mereka. Ini menarik karena Lydia, salah satu petobat terkenal di Filipi, berasal dari Tiatira. Lukas menggambarkannya sebagai penjual kain ungu dalam Kisah 16 ayat 14. Mungkinkah Lydia setelah lahir baru di dalam Kristus kembali ke Tiatira dan menjadi alat yang dipakai Tuhan mendirikan gereja di sana? Ya bisa jadi, kita tidak tahu pasti. Sekarang mari kita melihat bagaimana Yesus memandang jemaat Tiatira. Pertama, ada pujian yang diberikan Yesus. Dalam ayat 19, Yesus berkata, "Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama." Ia mengawali suratnya dengan pujian hangat, karena ia tahu kasih dan iman mereka, pelayanan dan ketekunan mereka. Inilah 4 kebajikan yang sangat baik dan mencakup segitiga iman, pengharapan, dan kasih. Patut juga diperhatikan bahwa dibandingkan jemaat di Efesus yang telah merosot dari awal yang baik, jemaat Tiatira sekarang sedang mengerjakan lebih daripada awalnya. Yang kedua, peringatan yang disampaikan Yesus. Sangat disayangkan, di taman yang baik itu rumput beracun sedang bertumbuh. Maksudnya bagaimana? Bahwa berdampingan dengan kualitas-kualitas yang begitu luhur, yang menggembirakan, jemaat Tiatira ternyata bersalah atas kompromi moral. Jemaat membiarkan seorang penjahat menyebut dirinya nabiah, secara simbolis dinamai Isabel, nama permaisuri Raja Ahab. Ia menyesatkan sebagian warga jemaat, meyakinkan mereka bahwa kemerdekaan Kristen mengizinkan orang Kristen berzinah. Hal ini adalah sebuah kebobrokan, hidup di dalam kecemaran, tentu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka yang ketiga, nasihat agar bertobat sungguh-sungguh, bahwa kekudusan diri dan kesamaan dengan Kristus adalah sifat dasar lainnya dari satu gereja. Allah masih tetap berfirman kepada umatnya, sebagaimana dalam 1 Petrus 1 ayat 16, "Kuduslah kamu sebab aku kudus." Itulah firman Tuhan. Yesus memerintahkan agar ada pertobatan. Dan jika tidak mau bertobat, maka penghakiman sudah menanti. Gereja pada hakikatnya adalah kudus, sehingga tidak boleh toleran dengan segala bentuk kenajisan. Jangan mencemarkan diri terhadap dosa yang sungguh menajiskan,
Sikap yang tegas, menolak segala kecemaran, itulah yang dihargai oleh Kristus. Karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita menjunjung tinggi kekudusan pribadi maupun kekudusan keluarga atau rumah tangga. Menjaga kekudusan di dalam sebuah komunitas, dalam berjemaat, supaya dengan demikian kita layak di hadapan Tuhan. Tuhan menghendaki supaya gerejanya hidup di dalam kekudusan. Sebab ketika kita hidup di dalam kekudusan, maka sesungguhnya kita dipisahkan dari dunia ini dan kita dikhususkan bagi Tuhan karena memang kita adalah miliknya yang sudah ditebus dengan darahnya yang kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur dan kiranya Roh Kudus menolong kami supaya kami tetap hidup di dalam kekudusan, supaya dengan demikian hidup kami berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikian saudara-saudara sekalian renungan kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk dapat melakukan firman-Nya. Shalom.